Brosur halaman 2 pada poin keempat, taklid kepada nenek moyang. Kaum Quraisy telah memegang teguh segala adat istiadat, kepercayaan dan agama yang diwarisi dari leluhur mereka. Sebab itu para pembesar kaum mereka menganggap ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai kepercayaan dan agama baru yang harus ditolak. Mereka tetap berpegang teguh kepada adat istiadat, tradisi dan sistem kepercayaan dan agama yang telah mereka warisi secara mendarah daging dari nenek moyang mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, di daerah kami setiap tahun diadakan acara bersih dusun atau rasulan. Biasanya masyarakat di daerah kami kebiasaannya membuat nasi tumpeng komplit lalu didoakan oleh sesepuh desa. Setelah itu dibagi-bagikan dan dibawa pulang untuk dimakan. Di sisi lain, di beberapa rumah atau banyak rumah itu memasak makanan untuk dihidangkan kepada saudara, teman, sahabat yang telah diundang untuk datang ke rumah dalam rangka rasulan tersebut. Pertanyaan 1. Apakah yang demikian tersebut termasuk dalam perbuatan syirik? Yang kedua, apakah jika saya diundang untuk datang ke rumah yang mengadakan acara rasulan tersebut, apakah diperbolehkan untuk datang, Ustadz? Mohon pencerahannya. Catatan, saya tidak pernah mengikuti acara tersebut. Ya. Tujuannya apa? Keyakinan di balik kegiatan itu apa? Bersih dusun. Mudah bersih dusun disapu. Nek pengen resik tenan didol. Bersih dusun. Kalau ada keyakinan nanti kalau tidak mengadakan bersih dusun, dusunnya tidak selamat, tidak ini, tidak itu, tidak ya, mendatangkan kebaikan, nanti dusunnya akan tertimpa madorot, tidak berkah dan lain sebagainya. Kalau ada keyakinan-keyakinan semacam itu, maka bapak atau ibu tidak usah datang. Tetapi kita tidak melarang. Bagi saudara-saudara yang masih melaksanakan itu, monggo silakan. Karena kita tidak tahu ilmu tentang itu, maka tidak datang, tidak ikut serta. Dianggap tidak bermasyarakat, ya ora apa-apa, wong sing nganggap menungso. Karena hidup ini harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Kalau hanya dianggap oleh manusia tidak bermasyarakat, ini itu menungso totonane angel, yo ben ini loh. Wong yang nganggap hanya manusia. Kita gelisah, kita bersedih, kita panik kalau kita tidak dianggap oleh Allah. Itu harusnya kita sangat prihatin. Kalau selama yang menganggap hanya manusia, biarkan saja. Ridho nas ghayatun la tudrok. Keridhaan manusia itu satu tujuan yang mustahil bisa kita raih, bisa kita wujudkan. Bapak Ibu ingin mendapatkan kecintaan semua manusia, itu satu tujuan yang sia-sia. Mustahil semua manusia mencintai jenengan, suka jenengan, itu mustahil. Tetap akan ada yang suka, ada yang tidak suka. Waridallah ghayatun la tutrok. Keridhaan Allah itu satu tujuan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diabaikan. Maka fokus kita
mendapatkan keridhaan Allah meski manusia tidak cinta, meski manusia tidak suka, meski manusia benci. Namun jika jalannya harus dibenci oleh manusia untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya itu harus kita tempuh. Sekalipun banyak manusia yang membenci, tidak hanya tetangga kanan kiri, mungkin orang tua kandungnya, mungkin keluarga besarnya membenci, tidak masalah selama Allah meridhoi. Untuk apa mendapat kecintaan semua manusia kalau Allah tidak meridhoi, kalau Allah membenci? Maka kita harus berpikir secara kayis, secara cerdas. Fokus mendapatkan keridhaan Allah. Lawang Nabi saja, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tanpa dosa, tanpa celah, manusia agung, itu saja ada yang benci kok. Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan benci pada Nabi, padahal itu Rasul. Rasulullah tanpa celah, tidak punya dosa, maksum beliau itu, dijaga betul oleh Allah. Mendakwahkan kebenaran agama Allah, itu benci, dibenci. Ketika belum mendakwahkan kebenaran, gelarnya apa? Al-Amin, dapat dipercaya. Begitu mendakwahkan Al-Quran, tiba-tiba seketika berubah julukan kepada beliau menjadi syairum majnun, penyair gila, sahirum majnun, penyihir gila, majnun, orang gila. Itu Rasulullah. Tetap ada manusia yang membenci beliau, apalagi kita yang masih punya banyak dosa. Lawang bapak ibu sare saja tidak berbuat apa-apa, tetap akan ada yang benci. Wong kok turu terus, apalagi tidurnya ngorok, turu ngorok marak kayak kene resoh turu wae. Padahal tidur nggak berbuat apa-apa gitu loh. Tetap akan ada yang benci. Maka di balik kegiatan bersih dusun tadi ada keyakinan-keyakinan mengandung kesyirikan atau tidak. Kalau tidak melakukan bersih dusun, nanti dusun kita tidak selamat, nanti tidak akan ada keberkahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berarti dia bergantung kepada selain Allah. Dikiranya keselamatan, keberkahan itu saat melakukan bersih dusun dengan cara-cara seperti itu. Padahal keselamatan, keberkahan itu semuanya dari Allah. Maka Bapak Ibu keluarga besar MTA tidak usah datang kalau diundang acara-acara seperti itu. Hablum minan nas itu ada batasannya, ya, batasannya yaitu koridor atau nilai-nilai Islam. Selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, kita all out. Tapi kalau melanggar nilai-nilai Islam, kita tidak akan turut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan tidak melarang, silahkan, monggo. Masing-masing nanti akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Ada lagi?